Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pojok Pena, kembali lagi bertemu bersama saya Abu Fatur dalam episode checklist, yaitu cerita eksklusif lisan seputar misteri. Kali ini saya dengan tamu saya, Bapak Muhammad Toha. Selamat malam, Pak. Malam. Ya, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh saudara Dodi dan Aldi. Kebetulan mereka mengirimkan email kepada kami, tim kami, tentang pengalamannya 24 jam tersesat di hutan gaib di Bali. Menarik juga sih. Betul. Jadi ini kejadian ini terjadi sekitar akhir bulan September tahun 2020. Berarti baru kejadian berarti ya. Menarik juga untuk kita bahas. Iya, baik, untuk lebih singkatnya mungkin kita bisa bacakan ya ceritanya yang dikirim melalui email ini. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman Pojok Pena yang suka dengan konten kami, silahkan like, share, dan subscribe, serta jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Awal kisah dimulai sekitar akhir bulan September. Saat itu Adi dan Dodi merupakan warga Majalengka. Ya, kebetulan keduanya ini adalah sosok pengusaha di bidang elektronik yang mencoba peruntungannya untuk berjualan di kota Dewata di Pulau Bali. Iya. Asing juga dari mereka mungkin ya. Iya, betul. Karena ini dari Majalengka ke Bali juga gitu ya. Betul. Jadi mereka ini tiba di penyeberangan Gilimanuk sekitar pukul 9 malam. Nah, kemudian mereka beristirahat dan merancang rute kemana nih untuk besok pagi. Maka diputuskan saat itu ke Gianyar. Jadi ya ke Gianyar. Singkat cerita, pagi itu sudah jam 9 jam 8 lah mereka udah packing. Iya. Membawa barang dagangannya di dalam mobil full gitu ya. Mereka pun mengikuti kota-kota di Bali dengan mengandalkan sinyal GPS karena mereka tidak tahu. Jadi pokoknya dia turutin GPS aja lah kemana rute itu mau mereka melalui. Sambil sesekali mereka mencoba menawarkan barang dagangannya di toko-toko yang dilintasi gitu ya. Cuman naas nih, sayangnya mungkin peruntungan belum berpihak kepada keduanya, kepada Dodi dan Adi ini. Bukan nama sebenarnya ya. Jadi hampir seharian itu mereka gigit jari lah, artinya dagangannya tidak laku tuh. Kalau boleh tahu berjualan barang apa gitu? Nah, kebetulan kalau dari data yang dikirimkan ke kami, mereka itu menjual alat-alat elektronik, alat-alat pertanian dan lain-lain elektronik lah. Jadi sales mungkin ya, seperti itu ya. Dengan belum punya langganan juga waktu belum, itu. Karena mereka itu mengikuti arah GPS ya aja. seperti itu. Akhirnya selang selepas asar lah mungkin ya. Karena mereka tidak tahu jalan, akhirnya tetap mengikuti rute GPS tuh. Nah, awalnya tidak ada keanehan, cuman tiba-tiba Dodi yang mau memegang kemudi itu mulai merasa janggal. Karena yang awalnya jalan aspal, tiba-tiba dia memasuki sebuah perkampungan yang di situ terlihat asing lah perkampungan tersebut sedang melakukan sebuah pesta atau upacara mungkin. Adat mungkin ya yang lebih kental. Iya, betul. Di Bali itu kan banyak sekali upacara. Ini yang lebih anehnya, kata mereka itu kondisi penduduknya tuh seolah-olah cuek gitu. Jadi tidak menghiraukan kehadiran
Adi dan Dodi ini. Jadi bahkan seolah tidak melihat lah. Sehingga yang awalnya Dodi berniat untuk turun menanyakan kemana nih arah ke Gianyar tidak jadi. Jadi dia khusus ikut lihat GPS, hanya tanpa setelah nanya ke orang sekitar berbicara dengan kecurigaan, cuek apa ada kecurigaan lain mungkin ya? Iya, jadi mulai ini kok kenapa ya satu kampung kok penduduknya cuek-cuek gitu, bahkan ketika dia berhenti mau bertanya pun seolah tidak melihat kehadiran mereka. Akhirnya setelah berdebat kecil diputuskanlah ya udah kita lanjut aja berangkat. Dodi pun akhirnya memutuskan untuk lanjut. Hanya selang beberapa menit setelah lepas dari kampung yang di asing tersebut, tiba-tiba rem mobilnya mendadak diinjak. Cit, sampai terdengar bunyi rem sehingga si Adi yang kebetulan duduk di sampingnya itu kaget. Terkejut melihat suasana apa, situasi apa. Jadi kenapa Dod kamu rem? Lihat tuh di depan. Kamu lihat keanehan nggak? Keanehan apa? Lihat tuh ada 2 pohon beringin yang di kiri kanan jalan itu. Jadi di depan itu ternyata ada 2 pohon beringin kiri kanan jalan ya. Tapi yang anehnya tuh ujung puncaknya atau daun-daunnya itu bersatu. Jadi seolah membentuk sebuah terowongan. Kayak gerbang gitu. Ya, betul. Jadi bahkan kata Dodi, ini kayak gerbang. Gimana nih? Enggak, itu biasa aja kata si Adi tuh. Dodi yang sebenarnya sudah perasaannya nggak enak nih, kayaknya ada yang nggak beres nih. Tapi karena Adi memaksa udah, karena kita terus aja lah ikutin GPS kok arahnya benar gitu. Nah akhirnya si Dodi pun masuk tuh ke gerbang yang tadi dan Dodi itu merasakan bahwa dia itu tidak masuk ke ini, tapi seolah-olah masuk ke pintu gerbang. Jadi dia masuk. Nah, mulai tuh perasaannya sudah nggak enak. Karena saat itu sudah menjelang maghrib bahkan. Udah artinya udah rada gelap-gelap begitulah. Nah, selang beberapa menit kemudian Dodi dikagetkan kembali nih, keduanya. Karena mobil yang saat itu karena waktunya menanjak, sedikit menanjak. Dalam keadaan jalan yang masih jelek juga. Jelek. Tiba-tiba mobil itu berhenti seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Meskipun diinjak gas, itu mobil itu hanya menderu tapi tidak maju kan. Pokoknya keanehan udah mulai nampak aja ya. Si Adi panik nih, kenapa nih mobil? Tadi waktu di perjalanan itu dicek masih bagus, mesin juga bagus, ini juga bagus. Si Adi tuh kaget. Nih, Don, ini kenapa kok mobil nggak bisa tiba-tiba berhenti sendiri gitu? Padahal sebelum berangkat udah dicek tuh, bensin full, sudah diservis mobil juga. Baik lah, intinya layak jalan. Karena mobil tersebut yang mereka kendarai mobil kaum muda juga. Kaum muda gitu, yang nggak rewel lah, apalagi ini. Nah, tiba-tiba si Dodi gemetar tangannya tuh. Kenapa kamu? Lihat di depan. Ternyata di depan itu sudah ada sosok berbadan besar, tinggi besar, hitam, ya berbulu lebat, terus bola matanya itu besar-besar berbinar merah, terlihat dari cahaya bulan sedikit itu. Dan yang lebih ngeri katanya terlihat taringnya panjang-panjang. Keduanya tuh panik tuh, aduh gimana. Jadi waktu itu pas si mobil nggak bisa jalan itu di depan itu ada makhluk yang menyeramkan gitu. Iya, jadi tiba-tiba saat itu padahal mesin mobil nyala, tapi tiba-tiba berhenti saja gitu, seolah menabrak dinding yang tidak kasat mata lah. Nah, selama beberapa menit setelah itu tiba-tiba mati sendiri. Yang akhirnya si kedua orang itu turun apa? Tidak, jadi si Dodi sama si Adi ini panik di depan, di dalam mobil, ketakutan. Dan apalagi ketika melihat sosok di depannya sudah ada sosok berbadan besar, yang menakutkan begitulah. Kayak cerita-cerita gitu ya. Ya seperti itulah. Setelah itu si Dodi ingat, sadar nih, nah kita doa, baca doa sebisa kamu lah. Jadi keduanya akhirnya berdoa. Si Adi
sambil merem ya, karena takut dia ngeri melihat depan, baca-baca doa lah, baca-baca yang dia bisa. Si Dodi pun sama. Selang beberapa menit akhirnya mulai itu tiba-tiba mesin mobil nyala sendiri lagi. Nyala sendiri. Iya, tanpa di starter. Oh, benar. Dan iya. Dan setelah itu akhirnya keduanya memutuskan untuk jalan. Itu begitu mesin nyala, dia langsung jalan terus, dan ternyata di depan sudah tidak ada tuh sosok hitam tadi. Iya. Sudah menghilang. Jalan aja seperti biasa. Iya, jalan seperti biasa dan tadi masih mengikuti jalur GPS. itu. Nah, keanehan tidak berhenti sampai di situ kan. Iya. Selang beberapa menit setelah dikejutkan dengan makhluk tadi, ya tiba-tiba sudut mata Dodi itu melihat sebuah sanggar. Kayak di perkampungan gitu, Iya. apa di tengah hutan? Di tengah hutan, jadi dia di tempat yang asing lah. Dodi sempat berpikir, mana ya masih di tempat seperti ada sanggar. Iya. Jadi aslinya cukup rapih tertata lah, tapi aneh kok berada di tengah-tengah hutan atau daerah terpencil yang asing lah begitu. Iya. Tapi Dodi dan Adi tidak mempedulikan itu. Dia terus jalan. Cuman yang jadi masalah, mereka berputar-putar di situ. Ternyata balik lagi ke situ. Si Dodi ngomong, "Di, tadi kan kita sudah lewat jalur sini." Iya. "Iya, Dod, kenapa kita ke sini lagi?" "Nggak tahu." Lalu dia memberanikan diri berhenti tuh depan sanggar. Keduanya udah berhenti. Dengan alasan ada sanggar, mungkin ada orang Ya, jadi dia seperti berani itu. Ya, gitu. betul. Mungkin ada orang atau ya siapa yang bisa kita minta tolong lah. Belum juga sempat Dodi berbicara banyak, tiba-tiba dari dalam sanggar muncul seorang kakek-kakek berjubah hitam, berpakaian hitam lah, serba hitam dengan ikat kepala. Tiba-tiba si kakek itu mendekati si kedua orang tersebut, Dodi dan si Adi yang di dalam mobil tersebut ya. Nah, seolah sudah mengetahui apa yang terjadi dan apa tujuan mereka, tiba-tiba si kakek mengatakan begini keduanya, "Kakek sudah tahu apa yang terjadi sama kamu, dan kakek sudah tahu tujuan kamu. Kamu mau pergi aja kan?" "Iya kek." "Kemana arahnya kek?" "Kamu lurus aja ke selatan. Nanti di situ ada jalan besar, kamu ikutin saja." Nah, dengan arah yang tadi melanjutkan iya, arah yang tadi. dengan tadi seperti itu. Nah, cuman kakek berpesan, "Tolong kamu jangan bicara sembarangan. Kalau kamu punya Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu masing-masing." Jadi si kakek itu seolah ngasih nasihat pada orang yang dua tadi. Iya, dan seolah udah tahu bahwa si keduanya itu sempat bertemu dengan makhluk yang asing lah. Iya. Saat keduanya melihat ke arah jalan yang ditunjuk si kakek, tiba-tiba si Dodi dan si itu mau mengucapkan terima kasih, tapi ternyata si kakek itu udah langsung menghilang. Termasuk sanggarnya juga udah nggak Iya, ada. kaget. "Dod, kakek itu kemana?" kata si Adi. "Iya tuh, lo lihat aja tuh. Ternyata sanggar yang tadi dilihat tuh bukan sanggar, tapi pohon besar." Wah, gimana nih? Ya udah kita ikutin aja coba petunjuk si kakek. Jadi mereka aja tetap melaju ke arah yang ditunjuk ke selatan. Sesuai arahan si kakek Sesuai, itu ya. ya. Dan benar saja sekitar 100 meter dari situ ada jalan besar. Nah, Oh, nggak jauh juga ya? tidak jauh itu namanya. ternyata. Setelah masuk jalan besar, akhirnya dia mengikuti. Tiba-tiba si Dodi sempat melihat di spion belakang mobilnya itu terlihat ada sosok harimau besar yang seolah-olah mengikuti. Nah, cuman itu nggak lama, sebentar. Setelah berjalan sekitar 5 menit dari jalan besar itu dan rute GPS pun benar, sesuai gitu, tiba-tiba dia menemukan sebuah perkampungan atau perkotaan. Masuk ke sebuah pemukiman perkotaan menurut pandangan mereka, dan mereka pun akhirnya mencari penginapan. Kebetulan ada penginapan tuh. Jadi dia langsung mobil parkir ke penginapan, perasaan mereka itu parkir ke penginapan, lalu mau mandi istilahnya, dan mau segera sholat maghrib lah, karena tadi belum sempat sholat maghrib. Namun tiba-tiba saat ke kamar mandi kaget, berdua bakal lari menjerit. Kenapa? Karena air yang terlihat awalnya air biasa jadi darah. Seperti itu. Oh, jadi saat dia turun, saat dia menemukan penginapan juga itu masih di
diselimuti misteri Iya, mungkin waktu itu masih real, sampai nyata bingung, gitu. iya. Kenapa ya, aneh sekali. Tapi akhirnya setelah dia baca doa, air kembali normal, dia pun berwudu, sholat maghrib lah, kemudian berzikir. Nah, saat berzikir itulah dia kembali dikejutkan karena tiba-tiba dari atas itu muncul bola api sebesar besar apa ya, kepala bayi gitu ya, yang berputar-putar terus di atas kepala mereka terus saja. Sampai akhirnya mereka pun terus berzikir semakin kuat. Tiba-tiba ada orang yang membangunkan. Dek bangun. Masih di malam hari itu kejadiannya. Apa siang? Ternyata saat dibangunkan itu kondisi sudah pagi. Dan jadi mereka itu selama 24 jam atau 12 jam berarti ya? 12 jam. Semalaman itu berarti mereka tuh bukan berada di alam nyata, tapi mereka disesatkan di sebuah alam yang tidak kasat mata lah. Karena saat ditemukan warga sekitar jam 7 pagi itu mobilnya tuh masih di pinggir jalan raya arah ke Gianyar dengan kondisi lampu masih menyala, yang membuat ada warga yang mendekati dan kemudian membangunkan keduanya. Lalu keduanya pun kaget begitu, kita masih ada di mobil kan, tapi kita sudah ke penginapan. Iya. Lalu si orang yang membangunan bertanya, kenapa kamu tidur di sini? Lalu diceritakanlah bahwa saya gini. Oh. Lalu si orang tersebut mengatakan, iya mas, hati-hati kalau di sini, mas harus ya minimal doa dulu lah, pulau nuwun dan lain-lain. Posisi yang tertidur di jalan, mobil masih nyala itu dekat di perkampungan apa di sebuah jalan yang apa namanya jauh dari perkampungan? Waktu tersadar itu mereka. Justru mereka itu berada jauh dari perkampungan. Jadi sempat cerita, Pak, apa betul di situ ada perkampungan? Di situ bukan perkampungan, di situ hanya ladang, sawah, hutan-hutan lah, bukit-bukit kecil gitu. Perkampungan di depan sana mas katanya. Ini benar aragianya, langsung lurus aja gitu. Setelah itu akhirnya dia berterima kasih, akhirnya tidak jadi tuh kegiatannya. Jadi mereka langsung putar arah, balik lagi tempat awal ke penginapan yang awal, dan akhirnya memutuskan untuk pulang kembali ke Jawa Barat. Seperti itu kisah yang di-emailkan. Kalau lihat ceritanya kayak di film-film kan, tapi ini kan kisah nyata mungkin ya. Ini kisah nyata, betul. Orang tersebut orang tersebut yang terjadi pada akhir bulan September tahun 2020, berarti baru kemarin lah, belum lama ini gitu ya. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bahwa makhluk gaib itu adalah karena dalam Al-Quran jelas ya bahwa kita harus percaya dengan adanya hal gaib. Yang kedua mungkin tadi menurut saya, segala sesuatu yang akan kita lakukan kita tidak boleh lepas dari baca doa. Betul. Ya kan? Karena dengan satu pelajaran juga buat sahabat-sahabat ya. Jadi betul. Jadi menurut saya gini, segala sesuatu yang diawali dengan doa, selain itu menjadi sebuah pahala bagi kita yang dalam pahala, juga sebenarnya akan berefek positif bagi kita, yaitu membuat proteksi, perlindungan. Jadi mungkin intinya bagi teman-teman sahabat-sahabat pojok pena di rumah dan dimanapun saja, yang pertama jangan lupa berdoa setiap mau melakukan apapun gitu ya. Yang kedua tetap berpositif thinking, dan tetap memiliki keyakinan bahwa Allah lah yang maha kuasa dan Allah yang maha kuat. Seperti itu. Kita jangan takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, karena kita lebih mulia. Manusia itu lebih mulia seperti itu. Nah, bagaimana Kang dari cerita tadi? Saya kira cerita tadi sangat menariknya di sisi mungkin ini perjalanan nyata yang dialami dengan seseorang tanpa direkayasa dengan cerita gitu. Jadi narik kesimpulan dari cerita ini, pertama gitu kan, dengan sadar bahwa posisi kita asing di tempat tersebut dan belum memahami dengan sekitar tersebut, jangan lupa berdoa. Terus yang akan memudahkan kita mungkin di perjalanan, yang akan
menyelamatkan kita di perjalanan mungkin intinya. Apa pernah atau apa punya cerita atau pengalaman yang hampir sama seperti ini? Mungkin singkat ceritanya pas di awal tahun kalau kita 2012 itu waktu itu seperti biasa orang-orang lain gitu kan, malam tahun baru gitu kan. Yang akhirnya kami sekeluarga dengan 2-3 ponakan akhirnya bergegas untuk menyambut malam tahun baru itu main ke salah satu tempat gitu kan di Jawa Barat. Di Jawa Barat juga, di Jawa Barat tepatnya di Majalengka. Dia cerita misisnya sama gitu kan. Kita gitu tidak disadarkan dengan kegiatan kita di pada sore waktu itu. Kita berangkat ke salah satu tempat yang kita tuju, dan waktu itu pas menjelang maghrib, bahkan tanpa dihadari ada seseorang nenek-nenek yang sudah bilang sebelumnya, "Dek, cek Sunda nama ayeuna teh sandekala menjelang maghrib. Jangan duduk di situ." Ada yang mengingatkan berarti ya? Ada yang mengingatkan waktu itu. Dan kebetulan emang tempat itu kalau dilihat dengan suasana yang menurut saya baru ke tempat itu enak gitu untuk kita duduk dan menunggu antrian di salah satu rumah makan gitu kan. Yang akhirnya kita bergegas duduk situ. Diingatkan sama warga setempat udah, dan kita tidak hiraukan gitu. Jadi sempat ada warga yang mengatakan selain nenek-nenek tadi ada warga juga jangan duduk situ. Ada warga juga gitu, jangan duduk situ. Mungkin karena warga itu udah tahu gitu. Udah tahu gitu kan. Iya. Menurut warga yang udah gak asing dengan tempat tersebut, janganlah. Tapi menurut kita yang baru mengenal tempat tersebut kayaknya enak. Iya, ini tempatnya enak, asik gitu ya. Asik. Jadi cuek aja. Jadi cuek aja kita abaikan. Jadi tadi tuh sempat ada warga yang mengingatkan. Iya, warga yang mengingatkan. Tapi diabaikan. Kakek yang mengingatkan, tapi kita abaikan. Nah, kalau kita boleh sebut gitu kan, itu di salah satu rumah warga yang menurut saya rumahnya masih bagus, masih layak huni juga. Dan saya berpikiran rumah itu ada penghuninya waktu itu, gitu kan. Maksudnya penghuni itu masih ada yang nempatin gitu, masih layak huni gitu kan. Yang mana waktu itu kita duduk bercanda gurau biasa sama ponakan sama saudara. Nah, dengan kedatangan kami itu mungkin yang waktu itu saya berorientasi di rumah itu ada orang gitu kan. Sambil membuka tirai jendelanya gitu kan, sambil ngetuk kaca. "Dek, jangan berisik." "Oh iya Bu," gitu kan. Saya bilang itu seperti itu. Karena terbawa suasana asik, baru ketemu dengan keluarga ya di tahun baru itu. Akhirnya kita tetap aja gurau. Singkat cerita, dengan itu gurau sampai si orang itu membuka pintu. "Jangan berisik." Kedua kalinya dia bilang. Itu sosoknya seperti apa? Perempuan. Udah tua? Setengah tua lah gitu. Pakai gimana? Pakai bajunya, bajunya dasteran seolah-olah dia lagi santai di dalam gitu kan. Sampai ditegur. Mukanya gitu apa? Mukanya jelas kayak orang aja. Kita nggak waktu itu masih belum curiga bahwa itu rumah kosong dan ada makhluk astralnya, belum gitu kan. Akhirnya sampai ketiga kalinya kita nggak hiraukan orang tersebut, tetap rame gitu kita dengan saudara. Akhirnya dia ketuk pintu, "Jangan berisik," atau lebih kasar lagi. Dan akhirnya secara logika aja kita menghindari rumah tersebut karena wah ini orang marah gitu kan. Akhirnya sudah kita dapat tempat di salah satu rumah makan dan bercerita, "Tadi itu siapa ya? Kita malu," dan lain sebagainya. Akhirnya ada pelayan yang asli orang itu ngasih cerita. "Emang gimana?" katanya, nanya ke saya gitu kan. "Tadi duduk di rumah sebelah sana, kok beranian?" katanya. "Kok berani gitu? Saya aja nggak berani kalau menjelang pagi duduk di rumah itu." "Kok nggak berani Kang? Itu rumah kosong." "Kok kosong? Ada orangnya," saya bilang. Gitu kan. Ternyata singkat cerita rumah itu udah 7 tahun nggak diisi. Gitu kan. Kalau di siang hari bempernya emang suka ada yang duduk, orang-orang pengunjung gitu kan. Jadi kayak bersih gitu. Dan akhirnya kalau dan cerita sebenarnya dari orang sekitar gitu, rumah itu udah lama nggak dihuni dan meninggal
dari si pemilik rumah itu tragis. Dia orangnya meninggal kecelakaan gitu kan, dengan keadaan yang tidak utuh mungkin dan tidak mempunyai keturunan. Akhirnya rumah itu dikosongkan. Nah, itu cerita mistisnya yang luar biasa. Saya lihat wujud makhluk asra yang kayak orang gitu kan, padahal orang itu udah nggak ada. Tapi mukanya mah muka orang ya. Mukanya kita ceritain kayak gini, rambutnya pendek gitu kan. Dia tahu iya itu orang itu. Orang itu yang punya rumah yang udah meninggal sekian tahun. Nah, di situ kita baru percaya bahwa ada makhluk lain. Korin. Itu cerita asli. Saya udah lama juga kita. Baik, terima kasih Pak Muhammad Toha yang telah menceritakan kisah yang dialami, kisah mistis ya. Ya, mungkin kalau bisa kita ambil benang merahnya, hampir sama tadi ya. Jadi yang pertama, karena manusia itu hidup dalam alam yang berdampingan dengan alam yang asal itu. Yang pertama mungkin kita tidak boleh sembarangan tadi ya. Jangan asal duduk atau apa gitu. Tapi minimal kita baca doa dulu atau pamit atau gimana. Betul. Jadi mungkin karena bisa saja mereka itu tidak suka dengan hari lain. Itu saja mungkin episode kali ini bagi sahabat-sahabat Pojok Pena dimanapun Anda berada. Kalau saya kembali mengingatkan, semoga sahabat-sahabat ada dalam keadaan yang sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen. Terus mungkin bagi sahabat-sahabat yang ingin berbagi kisah tentang misteri kehidupan, sahabat bisa mengirimkan ke email kami di Pojok Pena atau di fanpage Facebook Pojok Pena. Sekian dan terima kasih. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.